Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Amaliati Rahim dengan NIM 18106111212 dari kelas Hukum Maniter G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Palestina dan juga Israel. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai legal isu dari konflik tersebut, yang mana konflik ini berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintah Inggris, kemudian membagi wilayah tersebut menjadi dua, yaitu diperuntukkan bagi Israel dan Palestina. Namun, akibat adanya putusan tersebut menimbulkan protes dari masyarakat Palestina dan juga usaha dari masyarakat Israel untuk menguasai wilayah Palestina dengan cara arogan, yaitu usaha untuk merebut wilayah yang bukan miliknya. Israel telah melakukan banyak serangan, yaitu serangan udara dan serangan darat. Serangan tersebut telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan bagi seluruh rakyat Palestina, salah satunya yaitu serangan yang dilakukan di jalur Gaza. Dan berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu menewaskan ratusan warga Palestina, terus ribuan orang luka-luka, hancurnya perumahan warga penduduk atau penduduk sipil, kemudian fasilitas umum rusak dan hancur total, kemudian ada rumah ibadah yang dihancurkan. Konflik yang telah digolongkan sebagai konflik bersenjata internasional ini tentu telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter, yang mana hukum humaniter sendiri diartikan sebagai peraturan internasional yang bersumberkan dari perjanjian internasional maupun kebiasaan yang dibentuknya bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional. Akibat adanya pembahasan tersebut, maka kami merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan, yang mana konflik bersenjata adalah suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kekerasan dan pemusuhan antara pihak yang bertikai. Nah, adanya hukum humaniter ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara hak asasi manusia. Dalam hukum humaniter disebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan perlindungan yaitu yang pertama kombatan, yang kedua penduduk sipil, dan yang ketiga orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan objek sasaran. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai penduduk sipil. Penduduk sipil ini merupakan orang-orang yang berasal dari suatu wilayah ataupun negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung di wilayah ataupun negara tersebut. Nah, dasar hukum perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional ini diatur dalam Konvensi Jenewa nomor 4 tahun 1949 dan Protokol tambahan 1 tahun 1977. Perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina berdasarkan Konvensi Jenewa nomor 4 tahun 1949 itu dibagi menjadi dua perlindungan, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum itu diberikan kepada penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, sedangkan perlindungan khusus diberikan terhadap penduduk sipil yang ikut serta dalam organisasi sosial maupun organisasi kemanusiaan. Kemudian berdasarkan pasal 27 sampai dengan pasal 34 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa dalam konflik bersenjata internasional itu penduduk dilarang untuk diberlakukan secara diskriminatif, yang diantaranya yaitu melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan, lalu melakukan tindakan penyiksaan, lalu melakukan tindakan intimidasi, teror dan penjarahan, lalu melakukan tindakan pembalasan, larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan dan penghinaan, lalu tidak memberikan kesempatan meninggalkan wilayah musuh, tidak mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup, dan yang terakhir itu melakukan tindakan permusuhan terhadap penduduk sipil. Kemudian dalam Konvensi Jenewa ini juga memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dengan menyarankan atau pembentukan daerah keselamatan untuk penduduk sipil yang rentan akibat perang, yaitu wanita, anak-anak maupun lansia. Perlindungan terhadap penduduk sipil juga diatur dalam Protokol tambahan 1 tahun 1977 tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata yang bersifat internasional. Tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam peraturan ini disebutkan bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil yaitu berupa larangan penyerangan terhadap mereka dan dapat dikatakan tidak boleh menjadikan penduduk sipil sebagai objek sasaran. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum humaniter sebagai bentuk perlindungan terhadap korban ataupun penduduk sipil. Pertama itu ada prinsip pembedaan, lalu ada prinsip proporsionalitas dan prinsip pembatasan.
Nah, dari 3 prinsip yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan ini merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum humaniter yang menjadi upaya adanya perlindungan terhadap penduduk sipil. Berdasarkan pasal 50 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 itu telah menyebutkan secara jelas bahwa dalam konflik bersenjata internasional harus membedakan orang-orang sipil dan penduduk sipil. Kemudian dalam pasal 48 dilanjutkan dengan menyebutkan bahwa pihak-pihak dalam bersengketa harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja, sehingga harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta objek sipil dan objek militer. Namun, dalam realita yang ada atau yang terjadi di lapangan, Israel itu telah melanggar prinsip pembedaan di mana dalam serangannya, Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek militer dengan objek sipil, sehingga Israel seringkali melakukan penyerangan atau sasaran terhadap penduduk sipil dan objek sipil, yang mana melihat bahwa sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai jumlah 248 jiwa. Selain itu, Israel juga telah menghancurkan objek-objek sipil, diantaranya rumah penduduk, rumah sakit, instalasi listrik dan air, sekolah-sekolah, bahkan tempat ibadah. Kesimpulannya, perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional telah diatur dan dilindungi dalam ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Israel ini merupakan negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tambahannya. Seharusnya membuat Israel lebih memahami cara-cara perang sesuai dengan ketentuan yang ada, yang salah satunya yaitu melindungi penduduk sipil. Namun dalam berlangsungnya konflik bersenjata tersebut, seringkali Israel melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter dengan menjadikan penduduk sipil dan objek sipil itu sasaran. Kurangnya kemauan dan kesadaran dari negara pihak yang berkonflik untuk menegakkan hukum humaniter menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap berlangsung. Kemudian hal ini juga didukung dengan kurangnya penegakan hukum humaniter itu sendiri kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam konflik bersenjata, serta alasan lainnya yaitu belumnya Israel meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 sehingga sulit untuk diadili dalam mahkamah yang berwenang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.